Oke semuanya, kali ini kita akan masuk mengenai materi tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih konsep persamaan dasar akuntansi dan bagaimana analisis pengaruh transaksi itu ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang nantinya setelah kita analisis transaksi tersebut, maka kita akan melakukan pencatatan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah lain seperti harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ada juga yang menuliskan harta sama dengan utang ditambah modal, dan ada juga yang menuliskan aktiva sama dengan pasiva. Itu semua sama saja ya, istilahnya itu semua sama, tetapi yang berlaku di dalam SAK yang terbaru yaitu kita tidak bisa lagi menyebutnya harta tapi aset. Pun untuk utang atau kewajiban kita menyebutnya istilahnya yaitu liabilitas, dan modal itu kita sebut dengan ekuitas. Aset itu diibaratkan di sisi kiri, sementara liabilitas dan ekuitas itu di sisi kanan. Maka antara sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang. Jadi ditekankan lagi, di dalam persamaan dasar akuntansi itu mengenal balancing konsep atau konsep keseimbangan. Jumlah yang di kiri sama dengan jumlah yang di kanan. Jika aset berjumlah 50 juta, maka liabilitas ditambah ekuitas jumlahnya pun harus 50 juta. Itu yang harus kalian pahami sebelum kita masuk ke dalam analisis transaksi persamaan akuntansi. Nah, kita masuk ke akun-akun yang ada di dalam aset. Di aset itu terbagi menjadi 3, ada aset lancar, ada aset tetap, dan aset tidak berwujud. Di dalam aset lancar itu ada beberapa akun seperti kas ya. Jadi di dalam akuntansi uang tunai itu disebut kas istilahnya. Terus ada piutang. Piutang itu adalah ketika seseorang itu sudah menyelesaikan pekerjaannya namun belum menerima pelunasan atau belum dibayar, maka itu disebut piutang. Terus ada juga beban dibayar di muka dan perlengkapan. Kemudian untuk aset tetap itu ada kendaraan, bangunan, mesin, tanah, dan juga ada penyusutan atau depresiasi dari aktiva tetap. Sementara untuk akun-akun yang terdapat di aset tidak berwujud itu ada goodwill, hak cipta, hak paten, dan franchise. Ya, ini. Tetapi yang perlu kalian menjadi sorotan itu adalah akun yang terdapat di aset lancar dan juga akun yang terdapat di aset tetap. Nah, nggak usah dulu deh sibuk harus menghafal ataupun mengingat, oh ini masuk ke aset tetap ataupun aset lancar atau aset tidak berwujud. Yang jelas di dalam persamaan dasar akuntansi, kalian harus ingat aja, oh yang bagian aset itu apa ya, atau istilah gampangnya itu yang termasuk di harta itu apa yang kalian punya. Jadi itu, terus nggak perlu dihafal juga, caranya bagaimana kalian bisa tahu klasifikasinya itu termasuk akun aset, yaitu kalian sering-sering latihan mengerjakan transaksi akuntansi. Itu caranya ya. Jadi jangan pokoknya jangan berpikiran aduh ini susah harus dihafal, tidak. Semakin sering latihan, semakin sering mengerjakan transaksi akuntansi, maka akan semakin kalian ketagihan. Kenapa? Karena belajar akuntansi itu gampang, asyik, dan menyenangkan. Kita lanjut ke akun-akun yang ada di liabilitas. Nah, ingat aja nak, cara gampangnya itu kalau di akun-akun yang ada di liabilitas itu adalah semua akun-akun utang. Jadi kayak di liabilitas jangka pendek itu ada utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Sementara untuk liabilitas jangka panjang itu ada utang obligasi dan utang hipotek ya. Nah, intinya ingat aja di liabilitas itu utang, semua jenis-jenis utang itu di liabilitas. Kalau di aset tadi semua harta atau kekayaan kalian ya. Oke, itu. Terus
Ada akun pada ekuitas. Apa aja? Ada modal, ada prive, dan laba ditahan. Apa sih prive itu? Prive adalah ketika seseorang itu mengambil kekayaan atau uang kas di perusahaannya untuk kepentingan pribadi. Itu disebut prive. Terus ada laba ditahan, artinya keuntungan perusahaan tersebut di akhir periode itu tidak dibagikan kepada pemilik saham atau pemilik modal. Nah, ada akun-akun pada pendapatan. Ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya. Bergantung dari pendapatan atau penerimaan apa yang kalian lakukan dari kegiatan perusahaan kalian masing-masing. Dan yang terakhir itu ada akun-akun pada beban. Maksudnya beban itu adalah pengeluaran atau biaya yang kita keluarkan atau kita bayarkan atas suatu manfaat yang kita terima. Seperti misalnya kita membayar gaji, kita membayar listrik, itu dikatakan beban. Jadi pada saat perusahaan membayar listrik, maka itu dikatakan beban listrik. Ketika perusahaan membayar sewa, maka itu dikatakan beban sewa. Dan seterusnya, bergantung dari analisis transaksi akuntansi yang nanti akan kalian temui. Adapun analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi intinya ini pedoman seperti itu. Ini pedoman atau ini kuncinya bagaimana kita menganalisis transaksi akuntansi yang ada pada satu periode itu sebelum kita melakukan pencatatannya ke dalam tabel persamaan akuntansi. Yang pertama, ini ada penanaman uang pemilik atau investasi awal pemilik. Jadi, ketika kalian menemui suatu transaksi yang dia berisikan tentang penanaman, ya penanaman modal atau investasi modal awal dari suatu pemilik perusahaan kepada perusahaan tertentu, nah itu yang berpengaruh di mana? Berpengaruhnya adalah sisi aset dan sisi ekuitas, di mana aset dan ekuitas itu sama-sama bertambah, ya. Yang kedua, ketika perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Artinya di situ perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli aset lagi, ya. Perusahaan mengeluarkan aset berupa uang dan dia membeli aset dalam bentuk yang baru, dalam bentuk barang. Maka pengaruh persamaan dasar akuntansinya adalah ada satu akun aset yang bertambah dan ada satu akun aset yang berkurang. Itu untuk yang kedua. Nah, yang untuk yang ketiga, ini pembelian aset secara kredit. Artinya di sini perusahaan tersebut membeli suatu barang tetapi belum dibayar. Maka pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi yaitu aset bertambah dan liabilitas bertambah. Yang keempat, penerimaan penghasilan atau pendapatan. Ini ketika kalian telah menerima uang atas pelayanan, atas misalnya penjualan, baik itu dari barang ataupun jasa yang kalian berikan kepada orang lain. Maka pengaruh persamaan dasar akuntansinya yaitu aset bertambah dan ekuitas bertambah. Nah, yang kelima, ketika melakukan pembayaran atau pelunasan piutang. Ingat ya, piutang tadi itu adalah ketika kalian sudah menyelesaikan suatu pekerjaan tetapi belum dibayarkan, maka itu namanya piutang. Nah, ketika kalian sudah menerima pembayaran atau pelunasan terhadap hasil kerja kalian tadi, maka cara mencatatnya atau pengaruh persamaan dasar akuntansinya yaitu ada satu akun aset yang bertambah dan ada satu akun aset yang berkurang. Kemudian jenis transaksi yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang. Nah, pengaruh persamaan dasar akuntansinya bagaimana? Karena kita melakukan pelunasan utang, maka di sisi aset itu mengalami pengurangan dan sisi liabilitas juga berkurang. Kemudian yang ketujuh, ada pembayaran beban atau biaya. Nah, ketika perusahaan membayar beban atau membayar biaya-biaya tertentu, maka pengaruhnya aset berkurang, ekuitas pun juga berkurang.
Demikian juga dengan transaksi yang ke-8, ketika seseorang melakukan pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau disebut prive, maka pengaruh persamaan dasar akuntansinya yaitu aset berkurang dan ekuitas berkurang. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi, ingat rumusnya tadi, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, contoh di jenis transaksi yang nomor 2 dan yang nomor 5, di mana di situ sisi yang berpengaruh hanya di sisi kiri saja. Tetapi jumlah antara sisi kiri dan sisi kanan itu tetap sama. Kenapa dia hanya di satu sisi saja dia berpengaruh? Di sana itu ada suatu transaksi yang dia merubah bentuk, ya, mengalihkan bentuk di sisi kiri, tetapi tidak mempengaruhi jumlahnya. Contoh kayak misalnya yang ke nomor 2, pembelian aset secara tunai. Di situ perusahaan mengubah bentuk dari uang kas menjadi barang. Tetapi jumlah aset dan jumlah liabilitas plus ekuitasnya juga akan tetap sama. Demikian juga di nomor 5. Di nomor 5 itu pun juga ada transaksi yang merubah suatu akun di bagian aset menjadi akun baru di bagian aset itu sendiri. Nah, artinya jumlah aset itu tetap sama meskipun dia berubah bentuk akunnya. Dan jumlah antara sisi kiri dan sisi kanan pun juga akan tetap sama. Jadi kalau misalnya antara sisi kiri dan sisi kanan tidak seimbang, maka kita harus cross-check analisis transaksi yang sudah kita lakukan. Apakah kita salah dalam menganalisisnya atau kita salah dalam mencatatnya. Oke, itu yang harus kalian ingat. Nah, kita akan masuk ke dalam bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Ini bentuk tabel persamaan dasar akuntansinya. Nah, di situ setiap kalian membuat tabel di dalam akuntansi, bukan hanya persamaan dasar, tetapi untuk semua siklus akuntansi, jangan lupa untuk selalu menuliskan identitas perusahaan dan juga judul tabelnya serta periode akuntansinya. Kenapa? Kalau kalian lupa, ya, itu berakibat akan sangat fatal, apalagi sampai periode dan nama perusahaannya. Kalau kalian bekerja lebih dari satu perusahaan, contoh sebagai akuntan publik, kalian lupa menuliskan identitas perusahaannya, kalian lupa untuk menuliskan periode akuntansinya, nah, bisa jadi data keuangannya tadi tertukar, atau bahkan secara tidak langsung kalian akan membongkar rahasia perusahaan yang lain. Ya, gitu. Ini bentuk tabelnya, ini hanya disajikan seperti ini. Jadi di situ kelihatan di sana bahwa konsep persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini untuk akun-akun aset dan juga akun liabilitas dan ekuitas itu dia bersifat fleksibel bergantung dari jenis transaksi yang akan kita analisis dan kita catat nantinya. Ya, jadi bukan mutlak, tetapi biasanya untuk kas, untuk utang usaha dan modal itu biasanya akan selalu ada. Ya, biasanya selalu ada di dalam tabel persamaan dasar akuntansi dan akan selalu ada biasanya di dalam analisis transaksi akuntansi. Oke, itu ya. Tetapi untuk piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, utang bank dan seterusnya itu terkadang ada, terkadang tidak ada. Ya. Nah, adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya modal suatu perusahaan dalam persamaan dasar akuntansi itu antara lain seperti ini. Yang pertama, ketika adanya laba atau rugi di perusahaan. Jika perusahaan mengalami laba, maka akan menambah modal. Dan jika rugi, maka akan mengurangi modal. Oke, itu. Terus yang kedua, adanya pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Maka pendapatan ini akan menambah modal. Sementara
ketika adanya beban yang dikeluarkan, maka beban akan mengurangi modal. Selanjutnya, ketika adanya pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau prive, maka prive akan mengurangi modal. Dan yang terakhir, ketika adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan, kita sebut donasi, maka investasi juga akan menyebabkan penambahan modal. Oke, itu ya yang harus diingat. Ada beberapa poin yang akan mempengaruhi apakah modal di suatu perusahaan itu mengalami penambahan atau pengurangan. Nah, ini contoh dari jenis transaksi investasi modal awal. Jadi yang ingat tadi, kalau misalnya ada investasi modal awal, maka akan menyebabkan sisi aset dan sisi ekuitas atau sisi kiri dan sisi kanan sama-sama bertambah. Nah, contoh nih, pada tanggal 1 Januari 2010, Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 100 juta rupiah. Nah, bagaimana analisis transaksinya? Di sana Tuan Adam menyetorkan uang, berarti uang itu adalah bentuk kas dan digunakan untuk modal awal. Maka ketika ada investasi uang, di situ dianggap oleh perusahaan aset itu berupa kas bertambah. Nah, ketika aset berupa kas bertambah, maka otomatis ekuitas berupa modal perusahaan pun juga bertambah. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik di sana dari analisisnya? Yaitu aset berupa kas bertambah sebesar 100 juta rupiah dan ekuitas berupa modal awal bertambah sebesar 100 juta rupiah. Ya, ini untuk yang investasi. Jadi ketika ada kata kuncinya investasi, yang jelas sisi aset bertambah, sisi ekuitas bertambah. Ekuitas nggak usah bingung-bingung, ekuitas itu hanya modal di situ, di dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau di aset, tadi banyak, ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan transaksinya ya. Kalau transaksinya hanya menyetorkan uang, berarti kas saja. Tetapi ketika misalnya perusahaan ada seseorang, misalnya Tuan Adam, menyetorkan uang sebesar 100 juta dan kendaraan sebesar 500 juta, maka kita akan menjumlahkan bahwa aset kas itu aset, kendaraan juga aset. Sehingga untuk kesimpulannya ya, aset berupa kas bertambah 100 juta dan aset berupa kendaraan bertambah 500 juta dan ekuitas berupa modal bertambah 600 juta ya. Jadi harus ditotalkan dulu jumlah asetnya, kas ditambah dengan kendaraan tadi, sehingga itulah juga yang akan menjadi jumlah dari ekuitasnya ya, itu. Nah, ada contoh yang kedua, ini terkait dengan pembelian aset secara tunai. Nah, tadi di pedomannya adalah ketika ada pembelian aset secara tunai, maka yang berpengaruh itu hanya di satu sisi. Kenapa hanya di satu sisi? Karena satu sisi ini dia melakukan perubahan bentuk. Oke, jadi ngerubah bentuk apa nih? Beli peralatan salon 50 juta itu secara tunai. Jadi kita ngerubah bentuk aset kita yang kas tadi, kita rubah sebagian menjadi peralatan salon. Oke, dengan dan jumlah aset itu tidak berubah, hanya berubah bentuk akunnya saja, wujudnya saja. Maka ketika ada transaksi melakukan pembelian peralatan salon secara tunai, pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi hanya di sisi aset. Yang pertama itu adalah aset berupa kas karena dia uang tunai, itu berkurang, dan aset berupa peralatan salon karena yang dibeli peralatan salon itu bertambah ya. Ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari transaksi tersebut, aset berupa kas berkurang 50 juta dan aset berupa peralatan salon bertambah sebesar 50 juta rupiah. Oke, ya itu untuk yang jenis transaksi yang kedua. Nah, demikian juga dengan yang
Yang ketiga, kalau yang ketiga ini adalah pembelian aset secara kredit. Nah, kalau secara kredit, ingat tadi, kalau secara kredit berarti ini kan ngutang. Maka pengaruhnya apa nih? Oh, dia beli aset, tapi dia ngutang. Maka pengaruhnya antara sisi kiri itu jelas aset dan sisi kanannya itu adalah liabilitas, ya. Sisi kanannya liabilitas. Kenapa? Karena itu secara kredit. Oke, analisisnya gimana nih? Oh, aset berupa apa? Perlengkapan salonnya bertambah dan liabilitas berupa utang usahanya juga bertambah. Ya, kenapa? Karena dibeli secara kredit. Kesimpulannya bagaimana? Aset berupa perlengkapan salon bertambah 35 juta rupiah dan liabilitas berupa utang usaha juga bertambah sebesar 35 juta rupiah. Gampang ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini ada jenis transaksi pembelian aset yang dia sebagiannya dibayar tunai, sebagiannya dia kredit. Lalu bagaimana? Apakah eh, apakah aset, liabilitas dan ekuitasnya berpengaruh semua? Jawabannya tidak, ya. Yang berpengaruh sisi kiri berpengaruh, sisi kanan juga berpengaruh, tapi hanya di bagian liabilitas saja. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ada transaksi yang seperti yang di layar tuh pada tanggal 12 Januari 2010 dibeli tambahan peralatan salon sebesar 30 juta rupiah dan baru dibayar sebesar 10 juta rupiah, kemudian sisanya dibayar bulan depan. Oke, ada kata dibayar bulan depan. Maka itu berarti kita melakukan kegiatan yang bersifat kredit alias ngutang, ya. Nah, gimana tuh analisisnya? Perubahannya terjadi di dalam persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dulu analisisnya. Yang pertama tuh aset. Nah, tadi dia beli terus baru dibayar sebagian. Maka di sana aset berupa kasnya berkurang. Lalu apa sih yang dibeli itu? Oh, peralatan salon. Maka aset berupa peralatan salonnya bertambah, ya, karena kita kan baru beli tuh. Nah, baca lagi transaksi berikutnya. Sisanya dibayar bulan depan. Oh, berarti kita masih ada sisa kewajiban untuk membayar nih, untuk melunasi. Maka itu masuk ke mana? Masuk ke liabilitas, yaitu utang usaha. Utang usahanya juga bertambah. Kenapa? Karena kita masih harus melunasinya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Dari transaksi itu, aset berupa kas berkurang sebesar 10 juta rupiah, aset berupa peralatan salon bertambah 30 juta rupiah, dan liabilitas berupa utang usaha juga bertambah sebesar 20 juta rupiah. Ya, itu contoh dari transaksi ketika adanya pembelian aset secara tunai dan kredit. Nah, masuk ke jenis transaksi yang melakukan pembayaran beban atau biaya. Nah, seperti pedomannya tadi, ketika perusahaan melakukan pembayaran beban atau mengeluarkan pembayaran biaya-biaya, itu kita masuk ke mana? Masuknya ke aset dan ekuitas. Gampangnya apa? Ya, di situ kan pembayaran, berarti kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang, otomatis aset berupa kas kita berkurang. Kemudian, apalagi pengaruhnya di situ bayar apa? Bayar beban atau bayar utang? Oh, bayar beban. Maka ekuitas kita pun juga berkurang, ya, dalam bentuk modal. Nah, kesimpulannya gimana? Aset berupa kas berkurang sebesar 2 juta rupiah dari transaksi, ya, dan ekuitas berupa modal juga berkurang sebesar 2 juta rupiah karena perusahaan membayar beban sewa itu. Lalu ada jenis transaksi pendapatan yang belum diterima. Artinya ini disebut dengan piutang tadi, ya. Nah, gimana nih pencatatannya pendapatan yang belum diterima? Contoh transaksinya kan pada tanggal 15 Januari 2010, pekerjaan atas jasa salon yang telah diselesaikan sebesar 5 juta rupiah dan dilunasi kemudian. Nah, ini kita udah nyelesain kewajiban kita nih sebagai misalnya
dari sisi perusahaan. Tapi kita sebagai perusahaan ini kita belum nerima, baru diterimanya nanti gitu kan. Nah, analisisnya gimana? Oke, berarti itu udah nerima belum uangnya? Belum kan ya? Tapi kita sebut itu adalah piutang. Maka aset dari sisi piutang itu bertambah dan juga sisi kanannya ekuitas berupa modal juga bertambah. Lihat aset di sisi piutang bertambah dan ekuitas berupa modal juga bertambah. Kesimpulannya bagaimana? Aset berupa piutang bertambah sebesar 5 juta rupiah dan ekuitas berupa modal bertambah sebesar 5 juta rupiah karena adanya pendapatan jasa salon namun belum dibayar, yaitu transaksi ketika adanya penerimaan pinjaman, di mana di sini contohnya adalah tanggal 27 Januari 2010 diterima pinjaman dari Bank X sebesar 50 juta rupiah. Artinya perusahaan ini dapat tambahan modal, dapat pinjaman dana dari bank. Gimana nih kita nyatetnya? Kalau kita dapat pinjaman berarti apa yang kita terima? Uang kan? Maka dari sisi aset berupa kas itu bertambah. Dan kita lihat ini ekuitas atau liabilitas nih. Oh, kita minjem dari bank, maka di situ liabilitas berupa utang bank juga bertambah. Maka kesimpulannya adalah aset berupa kas bertambah 50 juta rupiah dan liabilitas berupa utang bank bertambah sebesar 50 juta rupiah. Itu untuk contoh transaksi dari penerimaan pinjaman atau penerimaan kredit. Nah, kita masuk ke jenis transaksi pembayaran beban. Di sini kuncinya, pedomannya adalah ketika kita bayar beban kayak tadi tuh. Berarti kas sama ekuitas sama aset dan ekuitas itu sama-sama berkurang. Sisi kiri dan sisi kanan sama-sama berkurang. Kalau kita bayar beban, maka aset berupa kas berkurang dan ekuitas berupa modal pun juga berkurang. Kesimpulannya, aset berupa kas berkurang 5 juta rupiah dan ekuitas berupa modal berkurang sebesar 5 juta rupiah. Keterangannya karena membayar beban bunga. Itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh transaksi ketika seseorang melakukan pengambilan untuk kepentingan pribadi atau disebut prive. Jadi ketika ada transaksi seperti prive ya, itu sama pencatatannya ketika perusahaan melakukan pembayaran beban. Jadi antara aset dan ekuitas itu sama-sama berkurang. Contoh transaksinya, tanggal 30 Januari 2010, Tuan Adam mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Maka analisis di sana adalah aset berupa kasnya berkurang ya karena diambil uangnya tuh. Dan karena uangnya diambil, aset berkurang, otomatis ekuitas atau modalnya pun juga berkurang. Kesimpulannya apa? Aset berupa kas berkurang sebesar 6 juta rupiah dan ekuitas berupa modal berkurang 6 juta rupiah. Keterangannya prive ya, karena adanya prive itu. Nah, yang harus kalian ingat pada saat mau melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi, yang pertama, baca dulu semua transaksi akuntansinya dalam satu periode. Jadi kalian harus benar-benar baca dulu tuh soal transaksinya sebelum kalian langsung bikin tabelnya. Jadi jangan sampai nanti bikin tabelnya ternyata ada akun yang nggak masuk tuh di dalam tabel. Atau ada akun yang ibaratnya tuh belum ketinggalan atau kelupaan. Jadi baca dulu semua transaksi akuntansinya dalam satu periode. Ya, untuk menentukan akun apa saja yang terpengaruhi baik dari sisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang kedua, lakukan analisis transaksi dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut? Apakah di sisi aset, liabilitas, dan ekuitas? Terus yang kedua, apakah transaksi tersebut menyebabkan penambahan atau pengurangan pada akun dari masing-masing sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Kemudian yang ketiga, barulah kalian siapkan format persamaan akuntansinya dengan memasukkan nama-nama akun-akun yang telah dipengaruhi oleh transaksi akuntansi dalam periode yang
berkaitan. Dan jangan lupa untuk selalu menuliskan identitas perusahaan serta periode akuntansinya. Keempat, masukkanlah analisis transaksi yang sudah kalian lakukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ke dalam format akuntansi sesuai dengan akun-akun yang dipengaruhi. Dan yang terakhir, selalu ingat konsep keseimbangan di mana sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Oke, itu beberapa trik ataupun kunci bagaimana kita bisa melakukan pencatatan ke dalam persamaan akuntansi dengan baik dan benar. Terima kasih.